Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Christopher Mamang Mujono, dan kali ini saya ditemenin oleh aktor. Aktor apa Ori? Enggak aktor ya? Hah? Bukan, 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 bukan. Oke. bukan. Ini teman saya, sahabat dari dulu, dengan Bung Ebet. Bung Ebet, gimana kabarnya? Selamat siang, selamat siang. Siang, oke. Nah, Bung Ebet, ini ada pesan dari temennya ini akan disampaikan oleh Bung Ebet itu mengenai ini. Judul sendiri gue juga nggak paham nih, apa namanya? Jodoh yang menjadi penolong dalam mencari, tokoh yang menjadi penolong dalam mencari jodoh. Itu konteksnya apa sih, Bung? Wah, pertama-tama gue coba mengenal diri juga ya. Mungkin ada sebagian yang udah kenal atau banyak yang belum kenal, nggak apa-apa, itu bukan masalah. Di sini hanya menyampaikan. Terus dari maksud tokoh ini mungkin begini ya. Tokoh ini berarti banyak orang yang memang tiba-tiba menjadi tokoh, entah kemauan, entah ketidaksengajaan. Tapi kalau yang gue tangkap selama ini kayaknya konsepnya ketidaksengajaan. Ya, karena ketidaksengajaan gini, yang gue maksud ketidaksengajaan mungkin dari satu pihak dia lagi nongkrong sama, ini kita anggap B dan C ya, tokoh B dan C. Ini lagi nongkrong Berarti bareng. ada dua tokoh ya? Si B dan C. Ada dua tokoh atau Ya? ada dua tokoh atau Ini gimana? Satu tiga tokoh. tokoh, tapi kita bahas B dan C dulu. Oke. B dan C, oke. B dan C ini mungkin karena aktivitas sering bareng, ya bareng kemana-mana bareng, ya kita anggap ini sering berinteraksi dan kita bahasanya sejenis ya, satu jenis cowok dan cowok mungkin atau sebaliknya, ya cewek. Nah, si B C ini kan mungkin dari pergaulan lama-lama dia ngerasa kayaknya ada suka sama seseorang. Nah, si C ini lagi suka orang. Dan kebetulan si B ini punya jiwa petualang juga sebenarnya, entah petualang nongkrong, petualang bermain, petualang apalah, banyak lah. Petualang cinta. Karakter itu dia punya. Nah, mungkin dia ngelihat ada sosok yang kita sebut A. Sosok yang kita sebut A. A ini dalam kesehariannya udah kelihatan kayaknya ini anak kayaknya mulai kayaknya mulai nggak ada pasangannya. Maksudnya udah mulai putus atau mulai Ya, jomblo? kita nggak putus. Kita nggak putus. Nah, mungkin dari pembicaraan si BC ini kita anggap pembicaraan gini, si A lagi kosong ya, gitu kan? Si A lagi kosong ya, kayaknya iya. Kak, gue coba deketin, gitu. Nah, yang bilang gue si coba B deketin tuh siapa? Si B-nya atau si C-nya? si B-nya nih langsung punya niatan, udah, yuk kita ketemuin dia, gitu. Terus? Yuk kita ketemuin dia. Entah nih dari yang tadi gue bilang karakter BC ini, bisa cowok, bisa cewek. Yuk kita temuin si A itu, kita temuin. Nah, ternyata ada apa namanya poin yang akhirnya mereka janjian. Dan itu sering terjadi, dan nggak sedikit yang berhasil, Berarti banyak yang berhasil. Entah, ya. Berhasilnya mungkin sampai jenjang pernikahan kali ya. Intermezzo dulu, sebentar. Di sini gue juga ditemenin sama seseorang, ya. Duk, kok nggak dijawab sih? Nanti nyimak kan, kamu nyimak juga kan? Ya udah, oke, ya udah. Jadi pembicaraan kita juga disimak ya. Jadi nggak hanya kita berdua nih di sini, ya. Oke, terus gimana? Diterusin sekarang. Klarifikasi dari gue sedikit, jodoh ini yang gue maksud bukan jodoh pacaran ya sebenarnya. Gue lebih condong ke jenjang pernikahan. Gue lebih mau ngebahas ke jenjang pernikahan. Kalau gue dan pacaran mungkin jatuhnya apa ya, baperan gitu. Nah, kenapa ini topik ini diangkat? Karena ada salah satu tokoh yang menurut gue berjasa sih, ya berjasa menurut gue berjasa.
Tapi setiap tindakan pasti ada sisi baik dan sisi positif dan sisi negatif. Betul. Dari ketiga karakter ini mungkin dari positifnya begini mungkin Mang. Positifnya misalkan tokoh A, tokoh B mencoba memperkenalkan si C dengan si A, nah tiba-tiba mereka klop. Itu kan satu pencapaian yang bagus lah. Seorang teman bisa membantu, bukan menjodohkan. Jodoh itu kan tadi ya gue sempat bilang tadi ya, jodoh itu takdir, bisa dirubah. Beda yang itu qadar, itu nggak bakal dirubah. Berarti si B ini tanpa sengaja dia berperan berikhtiar buat si C dan si A. Entah si A-nya yang tadinya males-malesan, si C-nya juga nggak ada keberanian. Dengan adanya si B berarti ikhtiar mereka tuh sempurna. Akhirnya lah ketemu. Itu dari sisi positif ya, dari sisi positif yang buat tangkap sisi positifnya. Kalau dari sisi negatif kan kejadian nggak sedikit ya. Dari kalau dibilang penolong itu, kalau penolong itu memang dia jadi. Tapi kalau misalkan belum jadi, kita anggap dia macomblang atau apa tadi teman kita bilangnya. Macomblang nggak sedikit juga yang jadi dengan malah sama orang yang mau diperkenalkan sama tokoh. Itu sisi negatifnya. Tapi sebenarnya gue pernah dengar belum lama tadi yang nggak sempat dilanjut podcast tadi. Sebenarnya tokoh si B ini dia harus komit. Dia harus komit apa tujuannya dia. Tapi kalau menurut gue mungkin namanya manusia, Mang. Namanya manusia. Kita nggak bisa bilang dia harus komit. Misalkan dia memang niatnya mau membantu memperkenalkan karakter si dengan si A, dia harus komit. Tapi nggak untuk kemungkinan rasa itu nggak pernah bohong, kayak kecap bango. Rasa itu nggak bisa bohong. Kan ada istilah tadi barusan lu juga ngomong, ada istilah white interno jalaran soko kulino. Itu klop banget. Karena nggak sedikit orang jadian tanpa rasa, tapi jadian karena sering aktivitas bersama. Benar nggak, Mang? Betul. Ya, dan itu nggak bisa dipungkiri. Dia nggak bisa tegas harus tokoh gue di sini hanya memperkenalkan. Itu nggak bisa. Suatu saat kan hati bisa berubah, Mang. Ada saatnya kita benci, ada saatnya kita suka, ada saatnya kita senang, ada saatnya kita bodoh amat. Mungkin di karakter pertama dia mencoba peduli sama kedua tokoh yang dia maksud, tapi kemungkinan si A dan si C ini kayak nggak ketemu. Si A dan C ini nggak ketemu. Jadi fungsinya dia, gue nggak tahu nih, dia maunya kemana nih, si tokoh ini dia maunya kemana nih. Apa gue tetap mencoba mencari orang baru lagi buat memperkenalkan si A, atau coba mempromosikan diri gue sendiri dengan cara berkomunikasi intens, entah apalah cerita. Nanti kan posisi negatifnya kan ada rasa kekecewaan dari pihak si C. Ternyata kemarin awal ini si C ini anggapan setelah mereka nggak ketemu A dan C, ternyata si B yang masuk. Ada kecenderungan si C ini bakal berasumsi lo ternyata cuman hanya membuka pintu gerbang doang. PHP. Jadi mak comblang yang nge-PHP-in gitu. itu sisi negatif. Sisi negatif dari tiga tokoh yang kita maksud tadi. Ya makanya lo tadi sempat beranggapan harusnya berkomitmen dari pihak si B. Ya, gue bukan sanggah, gue cuman realita aja. Gue coba realita aja. Karena nggak sedikit orang yang jadian sama mak comblang. Itu sih Mang yang sedikit gue klarifikasi dari komitmen si comblang ini nggak mungkin bisa, Mang. Nah itu. Makanya gue ini ya apa namanya? Gue pun pernah jadi mak comblang, tapi dalam arti memang si perempuan itu juga gue juga dia cantik gitu kan. Terus ya gue juga punya temen ya, dia juga ganteng gitu kan, dia juga ganteng. Nah ya, dan gue hanya sebatas gue kenalin, oke. Dan walaupun si cantik itu dia bukan bekas pacar gue, atau bukan bekas gue PDKT, atau bukan bekas gue baperan, atau bukan nggak ada apa-apa, memang nggak ada apa, murni nggak ada apa-apa. Dia adalah teman gue, memang teman, kita nongkrong teman, nggak ada ini, nggak ada rasa, nggak ada hati, nggak ada apa, nggak itu. Nah
Itu cuman gue kenalin dan sejauh ini gue kasih nomor, gue telepon dia, gue kasih telepon gue ke temen gue. Habis itu mereka saling ngobrol di telepon gue, udah saling ngobrol, gue kasih nomornya ke si cowok, yang cewek gue kasih nomor si cowoknya, udah. Habis itu yang si cowoknya akan nelpon dan sekarang udah married, punya anak dan hidup bahagia. Dan gue tidak pernah ikut campur sejak gue kasih mereka masing-masing nomornya. Itu. Jadi yang pertanyaan gue buat lo adalah interval berapa lama lo ngecomblangin orang? Karena kalau lo terlalu lama, gue yakin itu pasti akan larut dan akhirnya lo akan mereplace menjadi orang yang lo comblangin gitu. Jadi itu. Kayak gini, Mang. Kalau gue ngeliat sosok si B ini kan tergantung dia memposisikan dirinya. Kalau dia mau mencoba membantu lagi dengan orang yang baru, itu berarti interval yang pertama udah gugur. Dia mencoba memperkenalkan orang baru, misal orang baru. Tapi gue nggak bakal tahu sampai di mana dia mau berusaha itu kalau memang dia care sama toko si A. Kalau dia care sama toko si A. Dan dalam arti care ini, gue juga kan nggak tahu, karena kan yang dibilang membantu kan di sini kan membantu, berarti kalau kata dia, kalau dari judul yang topik yang kita mau pakai ini tokoh yang menjadi penolong, berarti kan sebenarnya dia harus jadi sosok penolong. Oke. Nah, di balik itu mungkin gini sih, Mang, kalau misalkan tokoh yang dimaksud pertama si C pertama nggak masuk, nggak ini, mungkin dia akan mencoba memperkenalkan orang baru sampai titik si A-nya sendiri yang udah bener-bener nggak bisa diajak, udah kasarnya bahasa simpelnya, udahlah biar gua urusan gua aja, lu nggak usah begini begitu lagi. Itu harus ada titik akhirnya, intervalnya mungkin di situ, Mang. Kalau masalah nanti kelanjutannya C1 nggak bisa, C2 nggak bisa, mungkin sampai C yang berapa nggak bisa, ya mungkin dari si B-nya ini, mencoba, ya udah sih bahasa sederhananya, ya udah sama gua aja. Gitu. Kan gua nggak pernah tahu, tapi berarti dia udah mencoba dengan teman-temannya. Dan yang gue maksud di sini, tokoh ini pernah kejadian kan, banyak, belum lama ini banyak kok. Kalau kita bilang itu jadi 2 atau 3 tuh menurut gue udah banyak ya, Mang ya, karena komunitas pertemanan itu sedikit ke orangnya. Kan gini Bu, apa namanya, misalkan si B ini mencomblangkan si C1 sama si A, nggak berhasil, terus mencomblangkan lagi si C2 dengan si A, terus nggak berhasil, C3 dengan si A nggak berhasil, otomatis ya, nalar kita ya, si A ini akan lebih lama kenal dengan si B dibanding dengan C1, C2, C3, C4, C5. Betul sekali. Betul nggak? Jadi tetap yang lebih lama, yang lebih apa namanya, yang lebih peluang yang lebih besar adalah si B. Dan kalaupun si A ini sampai jadian sama C, misalkan dia sampai jadian sama si C16 gitu ya, nggak menutup kemungkinan dia akan bongkar aib ataupun curhat ke si B, bener nggak? Ya. Karena dia lebih kenal si B dulu dibanding si C12 tadi, ya nggak? Ya nggak? Nah. Nah ini gue baru kepikiran juga sih ya. Berarti gue cerdas kan? Kan kepikiran karena iya juga, karena ada lebih banyak masukan orang 1, orang 2, orang 3 sampai orang ke-16, ya anggaplah sampai 16. Dan dia letak kelemahan-kelemahannya dia tahu. Berarti topiknya bukan tokoh penolong deh, Mang, menurut gue, Mang. Terus? Topiknya bukan tokoh penolong. Terus tokoh apa? Nanti coba dirubah, mungkin topiknya gini kali ya. Tokoh pencicip, bukan? Ketika Macomblang beradaptasi. Sadis nggak? Enggak. Ketika Macomblang beradaptasi. Topik itu nggak ada yang sadis, itu suka-suka kita. Karena ini lo akan masuk ke channel yang nggak penting, jadi nggak masalah dengan itu. Ya, apa? Jadi menurut gue kayaknya topiknya itu deh, ketika Macomblang beradaptasi. Topik udah nggak bisa dirubah, itu nanti biarin aja. Buat yang denger dia akan tahu sendiri, yang nggak denger biarin aja. Oke, terus apa lagi? Apa lagi ya kalau yang gue bahas?
mak comblang ya. Udahlah, bahas penolong kedua, anggap apa dia mak comblang tanpa ada ini. Nah, tapi ada kemungkinan gini juga sih, Mang, yang lo bilang tadi, si A lebih condong kenal dengan si B karena aktivitas mereka lebih sering. Ya karena gini, dia udah memperkenalkan C1, oke. Dia memperkenalkan C2, ngobrol, mengenal C3 dan selanjutnya. Otomatis kan si A dan si B ini lebih sering berinteraksi ya dibanding C1 karena udah lewat. C2 lewat pula. C3 dan selanjutnya lewat pula. Toh nggak nutup kemungkinan sih si A dan B ini akan terjadi sesuatu hubungan yang secara pribadi, hubungan emosional. Ya, itu pasti ada. Tanpa statusnya mak comblang kan, bukan pacar. Mak comblang tapi icip-icip ya nggak? Oke, itu boleh. Berarti topiknya bukan penolong, topiknya penolong. Maksudnya judul ini nih, yang ditulisan ini, kalau bisa diganti. Enggak, gue nggak mau ganti, biarin seperti ini, biarin aja. Biarin seperti ini. Tapi tambahin, Mang, Carrefour ditambahin. Tambahin apa? Oke. Gue sambil on the go ya, gue ganti ya sambil gue on the go. Gue ganti apa nih? Tokoh yang menjadi penolong dalam Dario itu, atau tunggu dulu bentar. Tunggu dulu. Atau apa? Apa? Sang penolong. Apa? Sang tokoh menjadi apa? Jodoh yang ditolong. Jodoh apa? Jodoh yang ditolong, menjadi jodoh yang ditolong. Menjadi jodoh yang ditolong. Oke ya, ini gue kecilin. Gini. Gimana? Oke kan? Boleh. Tokoh yang menjadi penolong dalam mencari jodoh atau sang tokoh menjadi jodoh yang ditolong? Itu gue nangkep dari tetan omongan tadi kita. Perkenalan dan memperkenalkan. Akhirnya ya benar, intensitas mereka lebih sering ke A dan B. Dan ada ikatan emosional, akhirnya malah care, malah gimana ya, itu jadi topik yang akhirnya mereka bahas. Buat Bobo ya, mimpi yang indah gitu. Lupain Jigo gitu. Punya ada dalam kurungnya itu apa? Menikung. Ya sini ada teman kita juga Fahri di sini, sekalian gabung, nggak apa-apa. Lu kedengeran kok di situ nih, Ameke di situ. Enggak, biar di situ. Bang, ini menurutku udah agak clear ya, udah agak clear, kecuali nanti kalau misalkan postingan lo ada komentar, mungkin bisa dilanjut by komentar ya. Nah, gue mau sedikit keluar dari rel pembicara ini, bisa nggak? Apa tuh? Bahasa tikung menikung dalam artian marah. Gue pengen bahas sedikit ya. Tikung menikung? Ya. Dalam artian apa tadi lu bilang? Tikung menikung. Oke, kenapa? Berdasarkan based on true story sih kalau gue cerita ya. Based on true story. Tikung. Lo merasa ditikung atau merasa nikung? Konteksnya itu gini. Ketika lo tahu seorang yang berpasangan, dia udah mulai renggang. Oke. Ini sering kejadian dari tahun 2016. Banyak berantemnya lah gitu, ya. Yo, sempat rame, dan gue pernah jadi salah satu tokohnya. Gue jadi tokohnya, serius loh. Pernah. Gue pernah jadi. Gue berantem sama siapa? Lo pernah. Gue pernah. Sebut merek aja nggak apa-apa. Sebut merek. Dulu waktu zamannya lo sama Banana. Oke, mungkin ya. Masih ingat. Tahu gue. Itu lo berarti jadi tokoh penikung di mata cowoknya si Banana itu. Terus? Gue pun pernah jadi tokoh penikung
Tapi kan gue udah tanya, memang udah nggak ada urusan apa-apa, udah nggak ada hubungan apa-apa. Ini yang gue mau klarifikasi dari percakapan tikung menikung. Oke. Mungkin gini, Mang. Kalau belajar dari cerita yang kita pernah alamin kan gini, Mang. Dalam artian lu sendiri pun menurut lu nggak masalah mau cowoknya marah kayak apapun, toh komitmen si cewek itu udah ngomong gua udah enggak sama dia. Iya. Ya kan? Ya kan? Iya. Satu pihak udah ngomong gua udah nggak sama dia. Toh kalau misalkan lu mau masuk, lu udah nggak ada urusan sama hubungan kalian. Iya, ya kan? Ya kan? Hubungan kalian. Nah, kan gini, Mang, posisi renggang itu apa bisa dibilang lo udahan? Si pasang ini udahan? Enggak. Memang kalau gue sih memang udah pasti, memang gue konfirmasi dulu ya ke dia, memang nggak ada apa-apa, nggak ada ini, dan memang murni udah putus. Karena waktu si mantannya itu datang aja, gue bilang datang yang ke kiosnya dia itu ya, gue bilang lah kenapa nggak panggil gue gitu kan, jadi gue bisa ngobrol langsung, gue bisa ketemu. Karena mantannya nggak berani sama gue, padahal memang gigit apa. Tapi terkadang nih Bang ya, terkadang itu ada temen yang menikung kita itu narasumber satu, tongolin narasumber satu. Ketongolin ya. Ngintip mukanya aja. Iya. Tanda gue ini. Tongolin. Ini. Karena tuh. Oke. Jangan terlalu bergarung. Nggak apa-apa tuh. Ngomong. Terkadang gini Bang, ada yang saat kita menikung itu justru kita jadi sebagai penolong Bang, begitu. Cakep. Ya. Cakep. Karena begini, kadang nih misalnya gue nikung lu nih Bang, ya kan? Begitu gue nikung lu bukannya marah, malah lu terima kasih sama gue. Lu ngomong, thank you ya Ri, lu udah nyelamatin gue dari dia, akhirnya gue bisa nyobain sama yang lain lagi, gitu. Pilihan gue banyak Ri, tapi karena gue udah sama dia, jalan gue ketutup buat yang lain, gitu ya kan? Bener gak? Nggak tahu, lu tahu lu mau otak setan aja itu. Bener Mang, ini pernah gue alamin Mang. Gue pernah gue alamin di 2016. Gue inget banget, itu pernah gue alamin. Itu zamannya Bang Fahri pernah nyamperin gue di salah satu tempat kopi. Gue lupa, mungkin Bang Fahri masih inget ya. Ini kejadian apa nih? Lu nggak bisa sebut. Gue lupa deh. Nggak bisa sebut merek ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan ada endorse ya. Baru kita itu ya sebutin merek ya. Jadi kalau ada endorse kita sebutin nih warung kopi apa nih, kafe apa gitu ya. Letaknya di sini gitu ya. Tunggu ada endorse ya. Daerah Fatmawati, yang gue daerah Fatmawati. Nah, di situ gue lagi deket sama seseorang. Sama seseorang. Tiba-tiba ada cowok yang mencoba masuk. Tapi ini posisinya bener-bener nikung sih Mang. Gue tahu kalau Fatmawati men. Gue tahu kalau lo nyebut Fatmawati, gue tahu men. Bagus, bener. Ini kata Bang Fahri, tikungan itu malah jadi penolong sebenarnya. Jadi gini, cowoknya itu berusaha menolong si ceweknya. Niatnya baik memang, niatnya baik. Mungkin dia ngeliat waktu di zaman itu, ya Bang, ngeliat di zaman itu siapa sih tokoh yang lagi deket sama ini cewek gitu. Siapa? Ya, mungkin dilihat gue kali. Ya. Mungkin dilihat gue. Dia coba nyelamatin gitu. Lo tuh cuman buat apa namanya? Sebatas popularitas dia. Gitu. Ya, lu populer kan sih ya masalahnya. Tanpa kita sadari kita punya masa-masanya di saat masa jaya. Ya. Kita punya bukan maksudnya mau bluffing ya. Kita punya masa-masa jaya kita di mana, di tahun berapa, kapan, entah kapan, itu kita pernah ngalamin. Gue belum jaya-jaya tuh. Di satu tempat. Maksudnya ya masa-masa subur lah kalau dibilang masa subur lah. Nah, di posisi itu ya lu pun pernah masa-masa jaya lu di saat aplikasi yang kita mainin itu
siapa sih yang nggak kenal Mamang gitu kan? Siapa sih nggak kenal Mamang? Gak ada yang kenal ya. Dengan yang orang nggak dengan orang nggak pernah punya muka, tapi rasa keingintahuan seorang kaum Hawa tuh besar sekali. itu masa jaya nggak bisa dipungkiri, dan itu gue nggak tahu masih lewat atau sedang dibangun lagi nih, gue nggak tahu. Cewek gue denger nih ya, lu kampret lu. Jadi gini Bang, memang kadang memang kebanyakan nih cewek ngelihatnya ini lagi tenar nih, ini doku banyak nih. Tapi ada juga sebagian cewek itu yang nyari kenyamanan Bang. Oh ini orangnya asik nih kayaknya nih, gitu nyaman nih ini gitu. Biasanya gitu. Gitu. Tapi kalau cewek nyari nyaman itu biasanya bisa lari ke gua semua. Karena selalu gua bikin nyaman gitu aja. Tapi kita nggak apa-apa. Justru ini obrolan kita yang biasa kita obrolin di warung kopi tanpa ada record, tanpa ada jejak digital. Ya coba nih, untung ada Mamang Suara yang punya ide. Daripada kita ngobrol-ngobrol yang ngabisin kopi itu sebagai lupa. Tepuk tangan sama Mamang Suara. Kemarin kita ngomong apa ya? Akhirnya turun lagi, bahasanya itu lagi. Dan sekarang ya, gue cukup apresiasi buat Mamang Suara merekam apa sih jejak digital kita yang kemarin-kemarin, yang selama ini kita cuma inget kayaknya ini deh. Nah, ini sekarang ada jejak digital yang bisa lo lihat ini lo kemarin. Jadi besok topik kita udah lain lagi. Enggak itu lagi. Oke. Apresiasi buat Mamang Suara. Kalau gue bilang Mamang Suara ya. Mamang supermarket dong gue berarti. Kembali ke tikung menikung. Jadi gini Mak, di saat tikungan itu yang entah lo jadi tokoh penikung, entah lo jadi tokoh yang ditikung. Nah, menurut gue sih ada satu masukan dari Bang Fahri. Dia bilang harusnya yang ditikung itu ngasih ucapan terima kasih. Ya itu akhirnya nantinya Bang, menurut gue itu nantinya, bukan di saat kejadian. Itu menurut gue nantinya memang ada proses. Untung sih ya, gue nggak sama dia. Ternyata begini keadaannya. Nah, itu ucapan terima kasihnya itu nanti, itu nggak bisa diucapin langsung kejadian. Karena pas kejadian lu pasti tetap ada rasa ya kesel sih, kesel. Cuman hari dan terima kasihnya itu nanti, berselang nanti. Oke, mungkin itu dari gue Bang Fahri yang lo bilang harus terima kasih. Nah, dari posisi yang tadi Mang, di saat posisi orang lagi renggang, di saat posisi iya, di saat pasangan itu masih renggang, tiba-tiba masuk sosok baru, tokoh baru masuk, tokoh baru. Iya, pasti menawarkan hubungan maksudnya komunikasi entah apa dalam bentuknya. Nah, apa udah layak kalau satu pihak bilang gue udah nggak sama dia, sedangkan yang satu masih mempertahankan, apa itu masih layak, Mang? Itu yang gue pertanyaan, Mang. Gue nggak tahu ya, kalau gue gini, gue kan kejadian kayak gini kalau buat gue kan bukan sekali dua kali kan. Gue belakang sebentar. Oke. Yang banyak pipisnya. Guys, dia lagi pipis guys. Jadi ya. Dok. Tadi nyetirnya ya. Lanjut. Suaramu. Lanjut. Suaramu masuk loh. Lanjut ya. Jadi gini. Jadi apa? Kayak gitu bukan sekali dua kali gue alamin. Gue tuh kategori sebagai tokoh barunya. Gue kategori sebagai tokoh barunya, dan gue selalu pasang badan dan gue selalu welcome. Dan artinya gini, gue akan tanya dulu sama itu perempuan ya. Ini bukan hanya Banana aja, sebelumnya juga begitu juga kan. Gue akan tanya, lo ada, pasti yang gue tanya nomor satu adalah semua tahu. Gue akan tanya, ada perasaan yang lagi lo jaga nggak? Itu nomor satu. Yang kedua, pertanyaan gue adalah, lo lagi deket dengan seseorang nggak? Gitu.
Tapi kalau misalkan dua-duanya ada penolakan, ya, nggak ada yang perasaan gue jaga, gue single, terus satu lagi nggak ada, gue nggak lagi deket sama siapa-siapa gitu kan, ya udah, di situ gue akan ngomong, ya gue punya tujuan sama lo, kayak gitu. Terserah yang mau di belakang mencah-mencah, mungkin mantannya dia mencah-mencah atau gimana, ya lo hadepin gue aja, gue kan nggak kemana-mana. Dan selama itu nggak ada yang berani ngadepin gue gitu loh. Kenapa? Itu sah-sah aja. Gitu. Harusnya sah-sah aja ya. Ya, jadi kalau gue bilang ya hadepin aja tuh. Gak usah ini. Yang sebelumnya itu ya mantannya itu di Jogja gue samperin kok. Gue samperin. Gue samperin kita ngopi bareng. Lo mungkin ada lo akan lihat fotonya. Lo pernah lihat fotonya? Gue nemuin mantannya, ya kan? Gue sama cewek gue nemuin mantannya di Jogja dan kita ngobrol bareng. Gitu. Dan mantan itu ya, begitu gue jadian sama itu cewek, dia masih sayang, sayang gini. Tapi begitu itu cewek ngomong langsung, ya gue udah sama mamang nih. Habis itu dia diem, dia nggak ganggu sedikit pun, dia nggak ganggu. Gue samperin dia, kita ngopi bareng. Saksinya banyak kok, tanya aja sama ibu gibah kita. Saksinya banyak. Nah, gue foto gue posting, gue masukin, kita foto bareng. Tapi ada sedikit Sampai tunggu dulu, sampai si Susi bilang itu, "Weh, mantan ketemu mantan nih," gitu. Tapi sebenarnya sih lu salah tangkap tadi, Bang. Apa yang gua maksud gitu. Jadi di grup itu, aplikasi kita itu kan kita kadang nongkrong tuh banyak teman-teman cowok, banyak teman-teman cewek gitu ya. Nah, kadang begitu kita udah ada grup ini, gak taunya ada orang-orang baru yang ternyata lebih oke gitu kan, lebih asik gitu kan. Ada yang tambahan tim-tim baru gitu. Nah, sedangkan saat ini lu lagi menjalani dengan si A gitu. Tapi begitu ada yang baru masuk, lu pengen bareng sama yang si B yang baru masuk ini gitu. Nah, di saat lu pengen sama yang baru ini, temen lu nikung nih sama si A, ya kan? Jadi lu terima kasih. Makasih ya cuy, lu udah sama dia. Karena gue pengen nyobain sama yang itu, gitu. Gitu loh. Lu salah tangkap, Pak. Jadi gue nggak nyampe situ mikirnya. Sumpah, gue nggak nyampe situ mikirnya. Ini panjang banget mikirnya. Gue tau, berarti ini lo mau tahu, ini tipikal peselingkuh ulung ya begini nih. Bukan, gue nggak pernah selingkuh sih. Ya, gila, gue nggak nyampe situ mikirnya. Sumpah. Gila. Bukan. Jadi lu udah nyelamatin gue, lu ngambil dia dari gue justru terima kasih karena gue mau nyobain jalan sama dia nih. Berarti lu jalan ini nggak pakai cinta. Yang memang itu. Kalau dari kita dulu tuh, dari aplikasi yang itu kita memang nggak pernah pakai cinta, nggak pakai perasaan memang. Tapi terkadang karena seiring jalannya waktu udah terlalu lama, akhirnya mau nggak mau pakai perasaan juga tuh. Terkadang gitu. Jadi jangan sampai hati lu diserubungi perasaan dulu, lu jadi susah nih lepasnya gitu mah. Enggak, kalau dia gue akuin. Dia jam terbangnya banyak banget, gue akuin. Jadi dia sama kayak ini judul kita nih kan, tokoh yang menjadi penolong dalam mencari jodoh nih, ya kan? Atau sang tokoh menjadi jodoh yang ditolong. Nah, kenapa bisa jadi jodoh yang ditolong? Karena dia nolong barengnya kelamaan, akhirnya dia punya perasaan sendiri. Daripada buatku mending gue yang ngegas, kan gitu ya. Jadinya makanya tadi gue bilang sama Mang rubah, Mang. Kata gue bukan rubah atau tambah. Dan ya ini, jadi ya benar yang tadi konsekuensinya. Di saat lo dijodohin sama seseorang dan yang mencoba dijodohin lo nggak cocok, terus dijodohin lagi sampai dan selanjutnya, akhirnya kan komunikasi lo terbangun kan? Komunikasi lo terbangun, komunikasi yang akhirnya keseharian lah. Gimana sama dia nggak cocok? Gimana sama dia nggak cocok? Gimana? Ya simpelnya, yaudah sih kalau nggak cocok sama gue aja, atau gue udah tahu lu tahu gue gitu. Gue dia nggak cocok. Sekarang lu udah tahu gue gitu. Nah itu benar. Dan itu nggak sekali dua kali. Dari perjalanan kita main di sini itu nggak sedikit. Menurut gue nggak sedikit. Cerita-cerita baru muncul. Nggak jauh kasusnya itu. Dan teman kita belum lama ngalamin itu.
itu fenomena yang nggak bisa hilang menurut gua. Selama aplikasi itu ada, apapun namanya aplikasi itu bakal sering terjadi. Nah, gua agak tertarik dengan kata-kata tokoh ini di sini nih ya. Lo tau nggak ke tokoh? Misalkan tokoh itu kalau gue bikin jadi konotasi itu jadinya agak aneh sebenarnya. Jadi yang namanya tokoh, misalnya tokoh kemerdekaan, ya kan? Tokoh kemerdekaan negara Indonesia. Berarti dia mencampuri urusan kemerdekaan negara Indonesia. Benar nggak? Kalau dia nggak mencampuri, dia nggak akan jadi tokoh. Benar nggak? Oke, terus? Nah, kalau tokoh mencari jodoh, berarti dia mencampuri urusan jodoh orang. Mungkin kalau gue sanggah sedikit gini sih, Mang. Ini hanya untuk menghilangkan persepsi. Karena kan tadi tujuan gue bersifat universal. Universal dalam artian perjalanan kita di salah satu tongkrongan kita, tempat ngopi kita, aplikasi kita, intensitas kita, kita pasti gue sendiri nggak mungkiri. Gue hidup sama kalian tuh hampir 70% dibanding sama keluarga gue. Jadi kalau gue bilang tokoh hanya untuk penyamaran aja sebenarnya, Mang. Bukan satu pihak. Hanya untuk penyamaran karena banyak yang kejadiannya dari tahun sekian gue main sampai sekarang gue main itu kejadian terus gitu, Mang, kejadian terus. Jadi hanya untuk menghilangkan persepsi dan penyamaran aja, penyamaran seseorang. Gue nggak mau spesifik ada orang yang begini, gue nggak mau bilang karena kejadiannya udah sering kok, Mang. Makanya kan tadi gue bilang tokoh aja, Mang, tokoh karena tokoh itu untuk penyamaran aja. Oh gitu. Terus menghilangkan persepsi nanti begitu melihat postingan lo ini orang tersebut nonton kan jadi ini gue nih kayaknya nih. Nah itu yang gue nggak mau. Gue nih karena dia juga belum tahu cerita sebelumnya. Kalau sampai ada yang bilang itu dia, gue akan sanggah. Udah pernah ada. Kalau iya, Bang. Atas nama Stefani. Iya. Ya. Sampai kalau ada pengakuan orang itu adalah seseorang itu gue akan sanggah. Gue akan bilang orang itu adalah gue gitu. Bukan siapa-siapa, itu gue. Kembali ke pribadi masing-masing. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Kan tanpa dipungkiri baper itu pasti ada. Dulu gue pernah nanya apa sih sebenarnya makna dari baper itu. Gue pernah nanya dulu zamannya ada boleh sebut tokoh nggak nih? Boleh. Zaman baru-baru kan, baru-baru kita ini kan. Gue juga taunya itu namanya baper dari si Andin yang kan gue baper, diceritakan gue baper apaan sih? Terus gue tanya kan baper apaan sih? Oh baru tahu itu boomingnya waktu itu sama Bunda Vi. Oh si Novi. Ya, gue nanya sama Bunda Vi. Waktu itu dia japri gue, ya dengan centilnya dia kan kalau ngomong sama cowok centil dengan gaya centil ya, bukan centil ya, dengan gaya centilnya dia gitu kan. Terus gue nanya, Bun, apa sih makna dari baper yang sebenarnya gitu? Makna dari baper. Dan terus dia sih cuma ngasih simpel gini sih, baper itu kalau katanya hanya bawa perasaan. Tapi gini gue, baper itu di saat lo punya perhatian seseorang, baper itu bisa senang, bisa suka, banyak. Jadi perasaan lo tuh udah ke dia. Itu kalau mau spesifiknya perasaan lo udah ke dia. Entah lo disinggung, lo baper. Entah lu disanjung, entah lu senang sama orang, terus itu orang dekat sama orang yang belum tentu itu orang jadian, lu baper. Jadi maknanya dia tuh cuman perasaan lu ke dia. Kalau habis baper terus bucin nggak apa-apa kan, nggak dosa kan? Beda. Beda. Kalau bucin gue bisa mengkonotasikan ya, Mang, kalau bucin, Mang. Oh gitu. Mengkonotasikan. Gue nggak mau dikonotasikan, bucinnya enak habisnya. cenderung bucin itu indah. Cenderung bucin itu indah. Sebenarnya sih mungkin agak sama ya sama baper ya. Cuman kalau spesifiknya lu luas. Lu pernah lihat nggak? Gitu. Lu pernah lihat nggak gini? Sepasang kakek nenek yang udah rentah ya, terus mereka saling suap-suapan. Mereka dengan umur segitu masih bucin. Cakep nggak tuh menurut lo? Woi. Ya. Terus akhirnya yang nonton baper. Tunggu dulu. Ya akhirnya yang nonton baper. Tunggu dulu, gue mau tanya. Ntar kita gituin, Du.
Tuh, gue dijawab dengan senyuman, men. Lo jangan ketawa lo juga boleh kok kayak gitu. Lanjut. Iya. Lanjut. Terus. Mana pertanyaannya? Hah? Iya itu gue pertanyaannya. Mana? Lo kalau udah sampai tua gitu, udah kayak gitu, terus lo bucin dengan baper gitu, itu kan lucu, itu kan indah. Iya. Iya kan? Terus lo konotasinya di mana? Konotasinya di mana? Kalau bucin, gue mengimplementasikannya tuh indah, Mang. Kalau gue bucin itu mengimplementasikan indah. Terus gue tanya satu lagi nih. Mang, ada gini, Mang. Ada gini. Gue sering lihat video-video lucu yang misalkan orang lagi bucin-bucinan, ya kan? Orang lagi bucin-bucinan. Terus ada parodinya gini. Ini sekelompok orang melihat orang yang lagi bucin, entah lagi suap-suapan, entah lagi pelukan, tiba-tiba yang lihat sosok orang yang lagi bucin ini langsung ada yang gantung diri, ada yang lompat ke sungai, ada yang nabrakin diri ke itu parodi ya, itu parodi ya. Dia tuh pengen. Berarti parodinya gini. Ketika ada sekelompok orang lihat orang yang lagi bermesraan, berarti lagi berbucin-bucinan gitu. Terus sekelompok orang ini parodinya gini, anjir gitu. Iya, taruhlah gila ini membunuh karakter gue. Jadi akhirnya dia bapernya dengan parodi gantung diri, dia lompat ke sungai. Jadi menurut gue bucin itu indah dan baper itu banyak maknanya, bisa kesel, bisa sebel, bisa suka, pokoknya banyak. Kalau baper, gue implementasinya banyak. Tapi kalau bucin, menurut gue indah. Gini, kenapa orang malu? Gue tanya gini, dari sekian banyak orang yang gue temuin, dia tuh malu mengakui kalau dia tuh baper. Sedangkan kalau gue kan kadang ngomong baper, ya gue baper, bucin ya gue bucin, gak ada yang masalah baper ya sakit hati, terus mau diapain? Terus sebel baper itu banyak kan artinya ya, bisa lo baper sakit hati, bisa lo baper. Pokoknya itu suka, yang gue bilang, ya kan? Baper sama hubungan lo, baper sama hubungan kita. Kalau bucin kan antara lo sama seseorang. Sekarang kalau lo punya hubungan, terus lo nggak ada baper di situ, itu hubungan macam apaan? Coba. Gimana? Lo kalau punya hubungan, terus lo nggak ada baper di situ, lo nggak ada sayangnya, nggak ada bencinya, nggak ada marahnya, nggak ada ketawanya, itu baper apaan? Baper itu kan artinya banyak kan ya, pasti banyak artinya. Terus kalau nggak ada baper dalam hubungan lo, itu hubungan jenis apaan? Ada baper tetap ada, Bang. Harus ada. Dan kenapa banyak yang gue temuin itu nggak mau mengakui kalau sedang baper atau apa, cenderung menghindari atau apa? Gue nggak baper atau cenderung ada penolakan gitu, kayak baper itu adalah suatu hal yang negatif, padahal baper itu adalah, kalau menurut gue baper itu adalah pelengkap. Memang orang yang lengkap itu orang yang baper. Lo punya marah, punya sayang, ya kan gitu. Yeah. Kenapa harus dihindari? Kenapa harus nggak orang nggak berani untuk ngakuin kalau dia itu lagi baper? Pertama sih gini, kalau kenapa dia nggak mengakuin kebaperannya? Karena kan cenderung baper itu kayak rendah. Rendah gimana? Nggak ada rendah. Buat pasangan baper itu rendahnya di mana? Gini, Mang. Mungkin yang dimaksud dia nggak mau ngakuin gini. Ketika dia ngeliat pasangannya, entah dekat sama yang lain, entah beraktivitas apa gitu, yang bikinnya seolah-olah tercampakkan atau terlupakan. Ya ngomong atau aja, kan udah jadi pasangan lo, ngomong aja. Iya, akhirnya kan dia baper nih, tapi dia nggak mau ngakuin, biarin aja, gue juga bisa cari yang lain. Itu mungkin salah satu alasan dia nggak mau ngakuin kalau gue nggak baper, gue nggak baper. Sorry. Itu mungkin ya yang gue tangkep gitu. Gue pun pernah ngalamin kok. Gue inget nggak, Mang? Waktu gue ke tempat lu, gue pernah nanya lu. Mungkin lu masih ingat, Mang, lu pernah ngalamin bucin nggak? Lu pernah ngalamin baper nggak? Gue pernah nanya itu kan. Itu ada omongan lo itu ada di video gue yang part 1, bucin part 1. Itu ada gue sebut omongan lo. Cuman gue nggak sebut lo nya. Lo lihat video gue di bucin part 1, itu ada omongan lo. Karena gini sih, Mang. Nggak bisa dipungkiri. Gue pun ngalamin itu. Cuman gue mastiin sama sosok orang yang menurut gue selengean. Lo kan di mata gue selengean gitu, nggak punya rasa yang gue nggak pernah tahu.
Jadi di mata gue seorang Mamang nih orang yang selalu hahaha terus. Memang Kayaknya ini anak nggak punya rasa. Tapi lu jangan salah loh. Men, gue kalau udah punya, gue kalau sama pasangan pasti bucin terus. Lu pasti ngelihat, lu pasti saksi, lu jadi saksi. Gak mungkin gue sama pasangan gue nggak bucin karena semuanya gue taruh di situ. Bang, tapi ini gue pelajarin ya. Kebetulan gue Lu mau jatuhin gue lu ya? Bukan, enggak. Gue lagi baca karakter orang ya, sesuai yang gue pelajarin nih. Karena dunia gue itu kan dunia yang menghadapin orang-orang gitu ya bang ya. Mulai dari gue jurnalis ya kan, mulai dari gue sales ya kan, mulai dari gue bisnis, berinteraksi sama banyak orang. Tapi gue kasih tahu lu satu rahasia ya bang ya. Orang yang hahaha itu terkadang suka main hati, perasaan sama pikiran loh. Lo jangan salah bang, itu bukan orang yang dia hidupnya santai, selengean, salah. Justru dia begitu karena dia menutupi sifat aslinya gitu. Gue memang total. Kalau urusan pasangan gue total. Ya, jadi karena ya justru itu gue bilang tadi bang. Jadi hahi itu justru dia orang yang selalu pakai hati gitu, pakai perasaan gitu kalau dalam berhubungan. Dan lu lihat kan kalau gue berpasangan kayak apa, lu lihat semuanya. Kadang orang yang tertawa terlalu bebas itu justru dia menutupi masalahnya gitu bang, mengalihkan. Exactly. Ini mau berapa lama lagi? Justru orang yang banyak diam itu ini mau lo orang yang katain dulu. Apanya? Enggak terusin dulu aja sampai selesai, nggak apa-apa. Biarin ini nanti gua upload semua nanti. Sampai jam 1 deh. Oke, 15 menit lagi. Ya. Oke. Jadi gua di sini hadir buat ngacak-ngacak ya. Jadi tadi kan pada ngomong serius dia, serius. Gue jadi begini. Ya nggak apa-apa kan kita ngobrol di warung kopi kan, gitu. Iya. Kalau mungkin kita buat kayak begini seminggu sekali kita begini ngobrol ngalung ngidur, taruh di mungkin next ya YouTube-nya itu gue udah bisa live sebenarnya di YouTube. Jadi nextnya kita live aja, satu mikrofon kita ngobrol di situ nyampe semua, nggak ribet. Gitu. Tadi sih gue pikir sih gini, kalau yang begitu tadi ini masih live ya? Ini live bukan? Ini rekaman ya. Jadi gini bang. Konsep gue sih nggak bukannya ini sih punya Mamang, terserah Mamang nih konsepnya mau seperti apa gitu ya. Gue sih nggak ituin. Tapi maksud gue ini tadinya gue pikir nih lu kan live di itu ya, di aplikasi ya. Jadi podcast itu yang gimana tuh ngobrolnya asik gimana gitu. Ya memang. Kalau maaf kata nih, kalau yang kayak obrolan tadi yang dari awal lu ngomong begini bang, itu jadi kayak acara talk show lu nanya sama narasumber gitu. Memang begitu. Jadi gitu. Memang gue akan buat itu suatu acara nggak penting, karena udah terlalu banyak acara penting di dunia ini. Jadi saking orang otaknya udah mikirin yang penting-penting, dia butuh yang nggak penting. Nah, gue akan hadir di situ. Iya, sebentar. Gue sambil live juga ya. Men, gue pakai kolor loh, men. Lo enggak, gue enggak. Jangan kenain gue. Jadi gitu, Jigo. Terus tadi kita jadi melenceng dari topiknya ya? Nggak. Oke, nggak apa-apa sih, Bang. Intinya judul awal boleh. Top sinetron pun judulnya apa, aktingnya kemana. Ya udah. Nggak penting juga sih, nggak penting juga sama judul gitu kan. Iya, benar. Makanya nggak usah diganti juga tadi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita mau ngerubah lagi gue judulnya. Itu buat prolog aja, Bang. Itu buat prolog. Banyak. Jadi kita tuh kalau gue lebih seneng ya begini. Kita ngobrol yang biasanya nggak ada jejak digitalnya. Sekarang lo udah record, lo upload, suatu saat jadi kenangan anak-anak gue, cucu-cucu gue. Dan kalau bisa nih, kalau misalkan lo live di YouTube, gue bisa masuk, gue mau masuk nanti kalau misalkan lo mau live langsung gitu. Iya. Nanti gue tunggu subscribernya banyak, nanti viewernya banyak, baru nanti gue live gitu kan. Gue live aja di YouTube aja gue live. Jadi kalau gue live di YouTube itu akan lebih bermanfaat dibanding gue live di aplikasi perjodohan. Iya. Karena gue dapat duit di sini, men. Iya, jadi menguntungkan. Lo aplikasi perjodohan mau nyari apa? Menjadi baperan.
Sejaman. Sekarang nggak sistemnya bukan di aplikasi, bukan terang-terangan lagi bang, menyelundup bang. Apa ya? Gue nggak pernah menyelundup. Gue ada. Lo pernah ngeliat gue menyelundup? Nggak pernah. Gue selalu terang-terangan. Gue potong sebentar. Ini kan kita udah bahas masalah aplikasi yang pernah kita jalanin atau masih kita jalanin ya. Next, ada nggak topik biar nanti ke depan ada next topik buat uploadan lo berikutnya. Boleh, gue udah banyak sebenarnya, ide gue banyak. Ide gue itu ada seperti cinta pertama, selingkuh. Tapi syaratnya lu harus kesini bang, karena semenjak gua kesini gua nggak pernah lihat lu bang. Oke. Ya kan macam-macam. Terus dari yang kayak tikung menikung ada, terus ada lagi ini topik yang lagi gue pikirin dari tadi pagi itu adalah ini sahabat tapi bobo bareng. Temen sahabat tapi bobo bareng. Itu udah dari pagi tuh gue pikirin apa antara sahabat bobo bareng atau teman deket tapi bobo bareng. Lu harus cari itu banyak dari dulu gue sering ngeliat kayak begitu, jadinya itu muncul sendiri di otak gue. Ada narasumbernya? Hah? Apanya? Kenapa? Narasumbernya ada nggak? Narasumbernya? Lu kan pengalaman banget ya. Lu pengalaman banget ya. Lu cocok juga itu bang, jadi lu ya kan? Atau bisa lagi gini nih apa bikin ini apa namanya nyomblangin mantan baperan, itu juga oke kan. Banyak di kepala gue banyak main kalau yang kayak ide-ide begini. Nah justru kayak ide-ide yang kayak gue mau bikin itu ada kayak jualan membedain sepatu ori sama sepatu bekas itu malah sedikit. Terus ada lagi trik mencari mobil second, ini si Fahri udah ini. Terus gue udah hubungin temen gue untuk urusan diskusi pajak. Terus ada lagi soal ini bengkel cat mobil itu ya gitu. Itu banyak yang mau gue cari gitu, jadi nggak hanya seputar pasangan aja, capek juga orang dengerin begitu. Mang, itu tadi gue nangkep ngomong lu Mang. Nyomblangin mantan ya. Mantan lu comblangin sama temen lu ya. Iya. Itu kayaknya nyambung deh sama omongan gue tadi. Makasih ya coy, udah pacarin pacar gue gitu. Itu gue coba. Apa? Gue coba waiting list itu ya. Nah, kalau bisa tambah satu orang lagi. Jadi di Messenger atau di Line ini video call banyak orang gitu, suaranya satu kan keluar di sini. Di komputer gue kan keluarnya satu, rame-rame itu kan keluarnya jadi satu. Ya kan itu bisa gue record. Gitu. Jadi itu boleh. Ada berapa orang gitu ya. Jadi kita nanti kotak itu ada berapa orang, nanti gue masukin ke sini gitu. Berarti itu ya. Next topic. Apa? Nyomblang mantan baperan. Bener ya, gue udah bilang tuh bang, nyambung loh bang. Itu nyambung, lu nikung, tapi lu ditikung, tapi lu terima kasih sama yang nikung lu bang. Gitu. Sama aja lu nyomblangin mantan lu gitu kan. Nyambung gak sih? Gue udah ada top. Gue udah ada ini deh. Langsung keluar ide deh. Nyomblangin mantan. Udah ada sedikit. Dia seneng banget kayaknya dia. Ya udah, guys, ini itu dulu udah gue udah stop. Guys, ini kita tutup sekarang ya. Udah cukup lama ya. Untuk dari Bung Ebet, gue mau ngomong satu-satu. Bung Ebet, gue minta ini omongan buat teman-teman, nasihat atau apa gitu. Oke. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempat yang udah dikasih buat gue pribadi, buat cuap-cuap yang ini sebenarnya cerita yang pernah kita ini salah satu narasumber gue dan yang punya room ini Mamang Swalayan. Jadi ocehan yang di sini kita anggap hiburan ya, jangan terlalu serius, jangan terlalu baper. Kalau bucin silakan, kalau baper jangan, karena baper banyak negatifnya. Ya harapan gue cuman kita mencoba flashback apa yang pernah gue dan teman-teman alamin di sini,
Ya, gue nggak pernah bilang aplikasinya apa. Intinya pengalaman yang pernah gue alamin, ya coba gue ceritain, kita coba berbagi. Bukan bermaksud menyebutkan seseorang atau menyudutkan seseorang pernah jadi ini, pernah jadi itu, bukan. Ini sifatnya universal dan jangan ada ketersinggungan dari omongan gue ini. Bang Fahri, Mamang Suara, thank you atas waktunya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Fahri, coba bisa ada pesan-pesan? Pesan gue sih paling gini ya, jangan baper, jangan langsung pakai perasaan kalau baru menjalani hubungan, dan lu jangan jangan main perasaan dulu deh sebelum lu pasti bahwasanya itu baik buat lu. Terus Dan lu jangan juga main perasaan kalau lu sendiri nggak yakin lu bisa jalanin sama dia gitu. Itu. Jadi gue suka omongannya dia dari kata-kata yakinnya itu. Lo yakin dulu deh, lo yakin dulu. Baru lu buka hati lu, baru lu main baper dan perasaan gitu. Tapi kalau lu nggak yakin, ya lu berarti selama ini gue ngasih contoh baik dong. Ya. Panutan gua di mama. Panutan gua. Juga denger ya, gue kasih good influence buat lo semua lo. Gila, gue udah ngasih sampel lo buat lo semua. Lo jangan senyum-senyum lo. Gitu. Ya udah teman-teman, ini kita tutup. Kalau gitu sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum, Bu Fahri, makasih. Unjiko, makasih. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.